garis miring 1 Romawi garis miring 2022. Pengertian ICT farmasi di ruang perawatan adalah proses secara langsung memberikan informasi obat kepada pasien rawat inap dengan atau tanpa tim bersama dokter. Tujuan prosedur ini dibuat untuk pelaksanaan pelayanan terhadap pemilihan obat dengan tepat dan memantau penggunaan obat dengan tepat di ruang rawat inap. Kebijakan Surat Keputusan Direktur RSU Permata Madinah Panyabungan nomor 006-D Kepdir RSUPM P garis miring 1 Romawi garis miring 2022 tentang pemberlakuan standar prosedur operasional instalasi farmasi. Prosedurnya yang pertama, farmasis meminta izin kepada tenaga medis di ruang perawatan untuk melakukan kunjungan kepada pasien. Yang kedua, farmasis harus memperkenalkan diri dan menerangkan tujuan dari kunjungan tersebut kepada pasien. Yang ketiga, kunjungan hanya dilakukan kepada pasien BPJS yang telah menyelesaikan persyaratan administrasi dan dilakukan pada hari kerja, yaitu pagi hari. Yang keempat, petugas di ruang rawat inap membuat resep selama 3 hari, akan tetapi obat disiapkan oleh instalasi farmasi rumah sakit dengan sistem ODD atau one day dose. 5. Farmasis memberikan keterangan pada formulir resep untuk menjamin penggunaan obat yang benar. 6. Farmasis melakukan pengkajian terhadap resep dan catatan dokter atau tenaga medis lainnya. 7. Jika terjadi ketidakpatuhan pasien dalam penggunaan obat, maka farmasis harus mengkomunikasikannya dengan pasien dan tenaga medis di ruang rawat inap. 8. Jika terjadi kelalaian dalam pelaksanaan terapi obat oleh tenaga medis di ruang rawat inap, maka farmasis harus mengkomunikasikannya dengan tenaga medis di ruang rawat inap tersebut. 9. Memahami resep dan terapi obat. 10. Mencatat ketepatan penggunaan obat. 11. Kelebihan obat akibat kelalaian tenaga medis di ruangan akan dikembalikan lagi ke instalasi farmasi dengan mengurangkannya dari catatan pembelian obat. Setelah kunjungan, farmasis membuat catatan mengenai permasalahan dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terapi obat pasien. 13. Farmasis menilai ketepatan penggunaan obat pasien. Unit terkait, yang pertama instalasi farmasi dan yang kedua unit rawat inap. Selanjutnya saya akan membacakan UTW atau rincian kewenangan klinis RKK dari profesional pemberi asuhan PPA lainnya dari staf dan staf klinis lainnya dari instalasi farmasi. Tugasnya yaitu menjalankan pelayanan farmasi klinis. Tanggung jawab 1. Melaporkan kepada kepala instalasi hal-hal yang dianggap penting yang berkenaan dengan pelayanan farmasi klinis. Yang kedua, membantu membuat laporan bulanan yang berkaitan dengan pelayanan farmasi klinis. Ketiga, menjalankan tugas yang telah dibuat oleh kepala instalasi. Yang keempat, pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Wewenang farmasi klinis sesuai RKK yang pertama, upaya penggunaan obat rasional, pemantauan terapi obat atau PTO, penelusuran riwayat pengobatan pasien saat admisi, transfer, dan pulang atau rekonsiliasi obat. Yang kedua, konsultasi dan konseling sediaan farmasi. Yang ketiga, pharmacovigilance atau MESO, monitoring efek samping obat. Keempat, evaluasi penggunaan obat atau EPO. 5. Pelayanan farmasi klinis, rawat inap dan rawat jalan. 6. Penyiapan sediaan farmasi, dispensing sediaan steril. 7. Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan rawat inap dan rawat jalan.
atau pengkajian dan pelayanan resep. 8. Pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan. 9. Seleksi bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan atau pemilihan sediaan farmasi di bawah supervisi. 10. Perencanaan sediaan farmasi, yaitu formulir usulan obat baru. 11. Pengadaan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan di bawah supervisi. 12. Penyimpanan dan pendistribusian bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan. 13. Pemusnahan dan penarikan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan di bawah supervisi. 14. Pemantauan penatagunaan antibiotik atau PGA bersama tim PPRA rumah sakit. 15. Membantu tugas harian kepala instalasi farmasi setelah selesai melakukan pelayanan farmasi klinis. Demikian untuk kegiatan farmasi klinis yang dilakukan di Rumah Sakit Permata Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.